Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah semuanya sehat walafiat ya. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita membaca suratul Fatihah ila hadini al-Fatihah. Anak-anakku segalanya berbahagia. Minggu kemarin kita belajar tentang Asmaul Husna, yaitu Al-Qudus, Al-Aziz, dan Al-Malik. Hari ini kita belajar tentang iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah termasuk rukun iman apa Islam? Oh, rukun iman yang ke berapa? Tiga. Iman artinya percaya dengan sepenuh hati. Berarti beriman kepada kitab Allah berarti yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab kepada Rasul. Kitab adalah kumpulan lembaran-lembaran yang disatukan yang berisi wahyu Allah, yang disampaikan kepada para Rasul untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk pedoman hidupnya. Sekarang Rasul yang menerima kitab Allah. Yang pertama, kitab Taurat, biasanya kita singkat dengan tamu. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Ini kitab Taurat ini diturunkan untuk Bani Israel yang berisi tentang hukum-hukum agama Islam, hukum-hukum agama, berita gembira, serta kabar akan adanya Rasul terakhir. Ini kitab Taurat ini diturunkan di Bukit Tursinah, Mesir setelah meninggalnya Bani Israel selama 40 hari. Pokok ajaran kitab Taurat ini berisi akidah atau tauhid dan hukum-hukum syariat, di antaranya adalah larangan berzina dan mencuri. Yang nomor 2 adalah kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, biasanya kita sebut Zadah. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud untuk bangsa Israel yang sebelumnya dipimpin oleh Nabi Musa ketika keluar dari Mesir. Nabi Daud alaihissalam menerima kitab Zabur di Yerusalem atau Palestina. Pokok ajaran kitab Zabur ini berisi tentang zikir, nasihat, dan hikmah. Kitab ini belum memuat hukum-hukum syariat. Kitab Zabur adalah petunjuk bagi umat Nabi Daud agar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor 3 adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam untuk kaumnya Bani Israel. Nabi Isa ini menerima wahyu di Yerusalem, Palestina pada abad pertama tahun Masehi. Pokok ajaran Islam sama dengan kitab-kitab sebelumnya, namun sebagian menghapus hukum-hukum yang tidak sesuai dengan masa pada waktu itu. Kitab Injil yang aslinya tidak diketahui lagi keberadaannya. Kitab Injil sekarang sudah tercampur dengan tulisan-tulisan pendeta zaman dahulu yang dianggap sebagai firman Tuhan oleh para penganutnya. Kitab Injil ini berisi tentang hukum, seruan, dan ajakan kepada manusia agar mengesahkan Allah dan jangan menyekutukannya. Sekarang yang keempat adalah kitab Al-Quran, merupakan kitab suci yang terakhir diwahyukan kepada Nabi Muhammad.
Al-Quran ini diturunkan dalam 2 periode, yaitu sebelum dan sesudah Nabi Muhammad hijrah atau periode Makkiyah dan Madaniyah, yang berisi tentang akidah, hukum, syariat, dan muamalah. Jadi anak-anak, kita harus yakin bahwa Allah telah menurunkan keempat kitab suci tersebut kepada Rasul pilihannya. Namun, kitab suci yang wajib diamalkan ajaran bagi kita hanyalah Al-Quran, sebab lebih sempurna kitab suci yang lain hanya diturunkan untuk bangsa tertentu saja. Kalau Al-Quran, kitab suci yang diturunkan untuk semua bangsa pada zaman sekarang sampai akhir zaman. Ini sebagai pedoman dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran diturunkan kepada Allah melalui perantara malaikat Jibril. Allah menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran terdiri dari 30 juz dan berisi 114 surat yang dimulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Ayat pertama kali disampaikan kepada Nabi Muhammad adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Sedangkan ayat terakhir yang disampaikan dalam surat Al-Maidah. Sekarang Allah yang menurunkan Al-Quran dan Dia pula yang menjamin kemurniannya, sehingga tidak akan mungkin perkataan atau tulisan manusia yang akan masuk di dalam Al-Quran, sebagai yang dijelaskan pada firman Allah surat Al-Hijr ayat 9, Al-Isra ayat 88. Yang saya baca ini Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahu lahafizun. Saya ulang lagi ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula lah yang memeliharanya. Quran surat Al-Hijr ayat 9. Sekarang cara meneladani iman kepada kitab Allah. Yang pertama, kita tidak meragukan kebenaran, keaslian, kemurnian, dan kesucian Al-Quran. Yang kedua, mempelajari ilmu tajwid dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, membaca Al-Quran setiap hari secara rutin. Yang keempat, mempelajari maksud dan kandungan Al-Quran. Yang kelima, mengamalkan isi Al-Quran sesuai dengan kemampuan. Yang keenam, menyampaikan isi Al-Quran kepada orang lain. Yang ketujuh, yakin bahwa kitab suci berasal dari Allah diturunkan kepada Rasul pilihannya. 8. Yakin bahwa Allah telah menurunkan beberapa kitab sebelum Al-Quran. 9. Membenarkan kisah-kisah tentang kitab-kitab terdahulu. Yang ke-10, mengamalkan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, pembelajaran kita selesai. Marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.